Muncul kembali, Kim Jong-un akhirnya tersenyum dan putuskan hal ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Semangat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tampaknya tengah bagus ketika dia terlihat tersenyum saat memimpin rapat Politbiro Partai Buruh. Tak hanya itu, dalam foto yang dirilis oleh media pemerintah, Kim tampak menerapkan social distancing dalam kemunculan perdana setelah beberapa pekan absen. Kim Jong-un yang beberapa pekan tidak muncul duduk dengan jarak sekitar 2 meter dari stafnya yang lain dalam pertemuan di Pyongyang. Dilansir Sky News pada Senin 8 Juni 2020, tampak dia duduk di meja bundar dikelilingi petinggi senior Korea Utara seperti Cho Ryong-hae dan Park Bong-ju. Sementara diberitakan Daily Mirror, sang pemimpin tertinggi menerapkan social distancing, tetapi para pejabatnya duduk berdekatan. Mereka juga tidak memakai masker selama rapat dan sama sekali tak menyebut mengenai wabah COVID-19. Di tengah klaim bahwa mereka sama sekali tak mendapatkan kasus. Rapat itu mendiskusikan isu krusial mengenai pengembangan ekonomi mandiri dan meningkatkan standar hidup orang banyak, ujar media pemerintah. Ini adalah kemunculan perdana Kim Jong-un setelah dia absen selama setidaknya 2 pekan setelah dia memimpin rapat militer yang membahas pencegahan perang nuklir. Pada pertengahan April, dia sempat menghilang cukup lama, sekitar 20 hari. Dengan terakhir, dia memimpin rapat Partai Buruh pada 11 April lalu. Publik mulai menyorotinya ketika dia absen pada Hari Matahari, yaitu peringatan kelahiran kakek sekaligus pendiri Korea Utara Kim Il-sung pada 15 April 2020 lalu. Selama hampir 3 pekan absen itu, rumor mengenai kondisi kesehatan suami Ri Sol-ju itu mulai mengemuka, di mana dia disebutkan sempat sakit parah. Media yang dikelola pembelot Korea Utara menyatakan Kim Jong-un mengalami kondisi parah setelah menjalani operasi kardiovaskular atau jantung. Kemudian ada juga laporan yang menyatakan Kim Jong-un telah meninggal dunia, dengan Kim Yo-jong, adik sekaligus penasehatnya, berpeluang menjadi penerusnya. Di sisi lain, kemunculan Kim Jong-un ini dapat dilihat dalam gambar yang dirilis pada Senin 8 Juni 2020. Saat dirinya menghadiri pertemuan Politbiro dari Partai Buruh yang berkuasa di negara itu di lokasi yang dirahasiakan. Dengan setelan pakaian berwarna putih, Kim Jong-un hadir bersama petinggi negara lainnya. Terlihat Kim Jong-un dan seluruh orang yang hadir dalam pertemuan tersebut tidak menggunakan masker. Seperti yang diketahui, Korea Utara tidak pernah menyebutkan ada kasus COVID-19 di negara tersebut. Dari laporan kantor berita negara tersebut, KCNA, pertemuan Politbiro dalam Partai Buruh yang berkuasa di negara itu. Isu-isu genting yang muncul dalam mengembangkan lebih lanjut ekonomi swasembada negeri dan memperbaiki standar hidup rakyat, lapor KCNA. Pertemuan 2 hari itu berlangsung pada saat ketidakpastian ekonomi di tengah pandemi global yang meningkatkan tekanan pada perekonomian Korea Utara yang sudah terpukul oleh sanksi internasional yang ditujukan untuk menghentikan program nuklir Korea Utara. Di sisi lain, Korea Utara akan tembak warga Cina yang langgar perbatasan demi cegah penyebaran COVID-19.
Pemerintah Korea Utara telah mengambil kebijakan yang cukup berani. Korea Utara menegaskan akan menembak warga Cina yang melanggar perbatasan. Peringatan itu diambil demi mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Menyusul adanya keputusan tersebut, pihak berwenang Cina memperingatkan warganya untuk menjauh garis perbatasan Cina dengan Korea Utara. Warga membeberkan peringatan tersebut datang dalam pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina pada pekan ini. Ancaman itu juga menunjukkan sebagai indikasi jika Korea Utara sangat serius menghadapi penularan pandemi COVID-19 di negaranya. Berdasarkan informasi, Cina dan Korea Utara adalah sekutu dekat dan membagi wilayah perbatasan mereka seluas 1.400 km. Perbatasan tersebut dipisahkan oleh Sungai Yula yang saat musim dingin membeku dan memungkinkan orang untuk menyeberang. Memperketat kontrol perbatasan. Warga kota Jian dan Baishan di Cina diperingatkan untuk jangan terlalu dekat dengan perbatasan. Hal ini karena mungkin mereka akan ditembak. Dikutip Tribun News Wiki dari Reuters, seorang pemilik restoran di Jian mengungkapkan jika mereka diberitahu bahwa mungkin akan dibunuh jika terlalu dekat dengan perbatasan. Kami diberitahu bahwa kami mungkin akan terbunuh jika terlalu dekat dengan daerah perbatasan, kata pemilik restoran tersebut. Tak berhenti di situ saja, warga juga dilarang memancing, mencari rumput atau membuang sampah di dekat sungai. Korea Utara meminta Cina untuk memperketat kontrol perbatasan supaya warga negaranya tidak tertembak dan terbunuh. Saat Korea Utara menaikkan penilaian ancaman COVID-19 ke level tertinggi. Organ-organ keamanan publik akan memantau perbatasan selama 24 jam sehari dan siapapun yang ditemukan melanggar akan menghadapi hukuman administratif, ujar pihak berwenang dalam peringatan tertulis. Pelanggar akan ditembak, tulis peringatan itu lagi. Seorang pejabat di Jian yang mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa peringatan itu disampaikan lewat pesan teks. Selama periode pencegahan COVID-19, kegiatan apapun termasuk memancing di Sungai Yalu sangat dilarang, bebernya lagi. Pejabat itu mengungkapkan peringatan seperti ini mungkin lebih ketat di beberapa tempat. Masih dari sumber yang sama, sejauh ini Korea Utara masih belum mencatat kasus COVID-19. Sementara itu, Korea Utara berjanji akan membuat Korea Selatan menderita. Korea Utara terus hujani tetangganya tersebut dengan berbagai ancaman. Korea Utara mengambil keputusan yang tak main-main yang berurusan dengan tetangganya Korea Selatan. Korea Utara rupanya sedang berencana membuat Korea Selatan menderita. Korea Utara sudah mengancam akan menutup kantor penghubung antara Korea Utara dan Korea Selatan di perbatasan. Negara pimpinan Kim Jong-un ini juga membatalkan perjanjian militer serta proyek lainnya. Sebelumnya, Korea Utara lewat pernyataan Kim Yo-jong, adik dari Supreme Leader Korea Utara, Kim Jong-un, mengirim ancaman kepada Korea Selatan. Dia menyatakan jika mereka akan mengancam membatalkan perjanjian militer dan menutup kantor penghubung di perbatasan jika Korea Selatan gagal membatasi aktivitas para pembelot Korea Utara yang menyebar pesan propaganda anti Pyongyang di perbatasan. Pihak Korea Selatan pasca ancaman tersebut langsung memberikan tanggapan jika mereka akan membuat undang-undang yang akan membatasi pergerakan aktivis dan pembelot Korea Utara di perbatasan. Akan tetapi, undang-undang itu tampaknya justru menimbulkan perdebatan mengenai potensi pelanggaran kebebasan berekspresi di Korea Selatan.